mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak menyiapkan ya. Jaga, damai. Selamat pagi. Sekarang Bu Esti mau mengecek agendanya terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah Anda sudah masuk ke ini? Masuk hari ini ada Reva. Reva, dispen ya Reva ya? Tadi sudah ada. Oke, kalau dispen biasanya masuk ya. Sudah. Sekarang silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Terus berikutnya buku paket, LKPD yang sudah di-print. Dan tambahnya lagi, mereka sudah bisa kalian bawa laptop ya, dikeluarkan laptopnya. Sudah siap semuanya? Sudah, oke, kalau sudah siap. Nah sekarang, sebelum mempelajari materi ini, Bu Esti mau diam-diam dulu nih. Ayo, pilih dulu, saya diam dulu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kepolaan tingkatan sekolah. Sebelum kita masuk ke inti materinya, terlebih dahulu Bu Esti mengingatkan materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, ini merupakan materi prasyarat agar kalian itu bisa mempelajari materi sifat kepolaan. Kepolaan tingkatan kepolaan itu tidak lebih mudah. Yang pertama, apakah kalian masih ingat materi tentang ikatan kovalen? Ingat ya? Seperti apa sih yang ikatan kovalen itu? Ada yang ingat kalian bisa ya? Silahkan Riza. Ikatan kovalen itu ikatan antara logam dengan logam yang dibentuk oleh sekali. Ikatan antara logam dengan non-logam. Benar. Di gambarnya tadi pakai rumusnya berapa itu ya? Pakai titik-titik itu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, rumus series itu yang bagaimana sih? Ada yang masih ingat rumus series? Ambil ya nih. Silakan sih. Rumus series itu yang menggunakan elektron valensi Bu dan harus oktet dan bulan. Betul sekali itu. Jadi dia harus menggunakan elektron valensinya. Kalau misalnya ada golongan 7, kayak Cl golongan 7A, berarti kan dia elektron valensinya berapa kalau golongan 7A? 7. Berarti nanti titik-titiknya itu ada 7. Kalau dia golongan 2A, berarti ada berapa elektron valensi? 2. Berarti nanti titiknya ada berapa? 2. Berarti disesuaikan gitu ya. Kalian masih ingat semuanya? Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran sudah ada di depan. Salah satu yang kelas membacakan ya. Siapa? Oh iya, silakan Aulia. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan kepolaan suatu senyawa kovalen. Jadi nanti setelah kalian mengikuti rangkaian pembelajaran hari ini, diharapkan nantinya kalian bisa menentukan kepolaan dari senyawa kovalen. Nah, untuk manfaat pembelajarannya, kenapa sih kalian perlu belajar materi tentang kepolaan? Nah, kalau lihat bukan, itu ada gambar apa? Sirup, obat sirup itu ya. Nah, jadi sekitar 2 bulanan yang lalu lah, itu kan sempat ada berita yang menggemparkan, khususnya untuk ibu-ibu yang kecil. Ini jadi ada bukan anak yang menderita gagal ginjal. Nah,
setelah dilakukan penelitian, dilakukan uji itu penyebabnya gara-gara tadi obatnya lebih tepatnya itu paracetamol, tapi yang dalam sediaan sirup atau yang cair. Nah, setelah diuji ternyata ada kandungan yang namanya ethylene glycol. Kenapa sih produsen farmasi itu menggunakan ethylene glycol pada campuran obat sirup? Nah, ini karena tadi di sini ada paracetamol ini ya. Paracetamol seandainya kita gunakan air sebagai pelarut itu nggak bisa larut. Nah, sementara kalau si paracetamol dilarutkan dengan menggunakan ethylene glycol itu bisa larut. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari tentang kepolaan. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Kamu lihat teman, yang sebelah kiri itu ada gambar apa? Minyak dan air. Minyak kalau ditambah dengan air atau tidak? Yang sebelah kanan ada gambar apa? Gula pasir dan air. Nah, gula pasir kalau kamu campur dengan air itu larut atau tidak? Air dengan bensin. Nah, itu tidak larut ya. Terus lagi air dengan cuka. Larut atau tidak? Larut. Nah, itu tadi ya ada hubungannya dengan sifat kepolaran. Nah, sebelum kita bahas dan kupas-kupas apa itu kepolaran, silakan kalian bentuk kelompok dulu. Ini berarti sudah membentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah ada di depan. Itu kelompok 1, namanya sudah ada ya sampai kelompok 6. Jadi setiap kelompok ada 6 anak. Nanti kelompok 1 duduknya di sebelah kiri. Kalau 2-nya sesuai dengan namanya 3, 4, 5, 6. Sudah ya, sudah semua sesuai kelompoknya. Nah, sekarang silakan kalian keluar ke KPD-nya. Kalian sudah diminta untuk nomor ya. Sudah ada semuanya yang kelompok. Dengan anak ke atas. Nah, kalau sudah ada, silakan kalian nanti cari tahu nih apa itu nilai disupply. Terus selanjutnya apa itu kepolaran. Nah, ada yang pernah mendengar istilah polar atau tidak sebelumnya? Coba ada yang pernah? Oh iya, silakan pakai. Oh iya, polardir benar, polardir atau beruang kutub. Nanti jadi polar itu artinya kutub, polaran terkutub kan. Nah, maksudnya seperti apa? Nih, misalnya ya, ada senyawa HCl. Berarti ada atom H dan ada atom Cl. Untuk rumus Lewisnya, H itu dia kan golongan 1A, Cl golongan 7A. Berarti rumus Lewisnya nanti ada H sama Cl. Golongan 1A berarti cuma 1 titik saja ya. Golongan 7A berarti ada 7 titik. Cl-nya harus pakai, berarti harus bulet. Ini sudah. Sekarang kamu lihat data ke elektronegatifan-nya. Bisa melihat dari mana? Jadi namanya skala apa? Pauling. H itu kalau kamu cek nilainya 2,1. Sementara kalau Cl nilainya 3,0. Berarti kan di sini terdapat perbedaan nih ke elektronegatifan-nya. Nah, kalau terdapat perbedaan bagaimana? Seperti yang di sini sudah jelas ya, kalau elektronegatifan itu kan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan. Yang dipakai untuk ikatan kan ini elektronnya. Nah, kalau sekarang yang besar artinya dia akan menarik elektron dan dipakai
sebelum kamu mencoba menggunakan virtualnya, ada 2 anak yang maju ke depan untuk membantu saya melakukan percobaan. Siapa yang mau maju? Saya dulu ya. Kaki sama Alifah. Nah ini nanti pertama, ini kan hampir mirip dengan yang virtual lab. Jadi yang pertama nanti kamu isi dulu dengan larutan yang mau diuji. Nah ini yang mau kita uji, yang untuk demonstrasi praktikumnya cuma satu yang paling gampang kita temui, yang paling atas itu ya, air ya. Nah kita langsung coba saja ya. Ya langsung gosok-gosokan yang lama. Ini langsung dibalik ya. Coba. Nah kan ya, ini untuk cara pakainya bagaimana? Oh gitu, sudah dibuka ya dari kelas modunya ya? Oke. Ini kan ada 2 uji nih ya. Uji yang pertama ada uji pembelokan senyawa kayak yang itu, terus yang kedua ada uji kelarutan. Nah yang kamu kerjakan yang pertama dulu ini uji pembelokan. Nah misalnya itu di kan yang kedua kamu disuruh menguji apa? Asam asetat. Kamu pilih di sini mana yang asam asetat. Oke. Nah ini kan isinya udah asam asetat. Terus ini kamu tarik biar kerannya terbuka. Terus ini kamu geser ke sini nih. Nah diarahkan mendekati larutannya. Kamu lihat ini belok apa enggak? Nah, kalau belok berarti terus di sana belok hasilnya. Terus kesimpulannya berarti polar atau tidak. Kalau polar gitu ya. Jelas ya untuk yang ini ya. Jelas. Nanti tinggal yang selanjutnya. Untuk LKPD-nya yang uji ini berarti ya kelarutan. Misal yang pertama nih ada air dengan asam asetat. Nah, itu kan sudah isi air nih. Ini sudah isi air. Tinggal asam asetatnya kan. Asam asetatnya gimana? Kamu milih di sini. Nah, asam asetatnya dicari mana asam asetat tulisannya. Ini ya. Klik. Nah, berarti yang di sini ini isinya asam asetat. Terus kamu geser ini. Diklik geser ke sini pindah. Terus kamu ini pada tul. Nah, diisi campurannya. Terus berikutnya kamu aduk ini ada fitur aduknya ini ya. Aduk. Tinggal diamati di situ nyampur apa enggak. Nah, kalau dia nyampur, tinggal kamu tulis ini di LKPD-nya. LKPD-nya tulis di sini bercampur di sini ya. Sudah selesai semuanya ya, penyampurannya ya.
ada yang 2 atom, ada yang 3 atom. Nah, misalnya kamu mau pakai yang 2 atom dulu, kamu lihat nih di LKPD-nya. Kan ada HCl, H2, berarti ini 2 atom ya. Kalau H2O berarti yang 3 atom, berarti nanti pakai yang ini. Nah, yang BeCl2 3 atom, berarti nanti pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini dulu nih, yang 2 atom. Nah, kalau 2 atom, saya beri contoh yang HCl ya. Nah, misalnya ini A-nya itu H, si B-nya ini Cl. Nah, H, kamu cari datanya di elektronegatifanya di skala Pauling, itu kan sudah tuh yang buat contoh tadi. Ini nilainya 2,1, yang ini nilainya 3,0. Berarti yang nilai ini kan nilainya lebih besar. Ya, kamu anggaplah ini si H yang kurang, si ini yang sedang, B-nya ya. Si Cl-nya sedang, H-nya yang kurang. Kan beda nih nilainya, makanya nggak boleh sama-sama kurang atau sama-sama sedang, nggak boleh, tapi harus dibedakan. Nah, terus kamu cek, yang pertama disuruh ngecek apa? Dipol ikatan. Kamu klik ini centang yang dipol ikatan. Lihat, nih, kamu bedakan sebelum. Nih, nah muncul kan? Ini kalau nggak dicentang kan nggak ada ininya. Nah ini muncul nih arah dipol ikatannya ke arah mana? Ke arah B. Tadi B itu siapa? Cl, benar. Berarti nanti kamu tulis di sini dipol ikatannya ke arah Cl. Nah, selanjutnya disuruh mencari muatan parsial. Klik muatan parsial. Dilihat nih kan muncul yang ininya ya. Saya perbesar, nggak bisa ini. Oh bisa. Nih, kamu lihat di sini. Nah, jadi muncul ininya. Kalau nggak diklik kan nggak ada. Nah, sekarang kita klik muatan parsialnya, muncul. Oh, yang parsial positif itu yang A. Tadi A siapa? H. Sementara yang parsialnya tadi siapa ini? B. Cl. Tadi kamu tulis di sini parsial positifnya sama dengan H, yang parsial negatifnya sama dengan Cl. Nah, selanjutnya kita tinggal apa lagi? Rapatan elektron. Cari di sini rapatan elektron. Ini ya rapatan elektron. Klik. Nah, kamu perhatikan nih. Ini kan lebih terang, yang ini yang lebih gelap ya. Nah, yang lebih gelap itu artinya apa? Ini sudah ada keterangannya. Kalau semakin gelap itu artinya semakin rapat. Lebih ini berarti semakin rapat. Kalau dia semakin terang berarti semakin kurang rapat gitu kan. Nah, itu artinya yang lebih rapat elektronnya yang mana? Itu yang B itu siapa? Berarti kamu tulis di sini rapatan elektronnya ke arah Cl. Nah, yang terakhir nih ya. Nah, muter kan? Nah, kenapa muter? Karena tadi yang positif pasti akan menariknya yang negatif. Sementara kemudian yang negatif akan menarik yang positif. Jelas ini ya? Nah, ini nanti kan kamu gambar ini juga ya, rumus Lewis. Nah, untuk gambar rumus Lewis berarti kamu harus tahu apanya dulu. Golongannya ya, golongan dari si ini atom-atomnya. Ada atom apa aja di sini? H sama O. Berarti nanti H-nya kamu cari, lihat pakai tabel periodik. Ada golongan berapa sih H? 1. H-nya golongan 1A. Terus O-nya golongan berapa? 8A. 8 apa berapa? 6A benar. Nah, baru nanti kamu gambar di sini. H ada 2, O-nya ada 1. Nah, ini nanti H-nya karena golongan 1 berarti berapa? Coba dibikin. H-nya golongan 1A berarti terus yang itu 6. Jadi dibikin 6. Ya, benar. 6. H-nya yang satunya lagi sini coba dipastikan itu sudah doblet sama oktat apa belum? Iya. Ini ada betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, berarti udah oktat. Berarti itu ya rumus Lewisnya. Iya. Bagaimana cara menentukan kepalaran jika melihat dari rumus Lewisnya? Menentukan kepolaran dari rumus Lewis. Kamu sudah bikin rumus Lewisnya? Nah, ini H-nya sudah doblet apa belum? Sudah. O-nya sudah oktet apa belum? Sudah. Ini berarti sudah benar nih ya. Ini dua-duanya H-nya sudah doblet, yang ini sudah oktet. Tinggal kamu tentukan di atom pusatnya itu ada PEB-nya apa tidak. Atom pusatnya siapa coba? O, benar. O-nya ini di sekitar O ada PEB-nya apa enggak nih? Coba. Ada yang mana? Coba ditunjukin. Yang ini ya, ini sama ini ya. Nah, kalau ada PEB-nya berarti itu sifatnya polar. Kalau tidak ada PEB-nya sifatnya non polar. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai semuanya. Silakan kalian kirim ininya, dikirim untuk hasilnya ke WhatsApp group ya.
Perkenalkan, nama saya Alifah Humaida, nomor absen 2. Saya Rita Rustari, nomor absen 8. Saya Nana Siva, nomor absen 21. Saya Nurul Sapi, absen 6. Saya Dika Puspita, nomor absen 26. Saya Laris Gunawan, absen 3. Jangan lupa diperhatikan ya. Dari uji kelarutan ada air dan asam asetat. Itu setelah kita uji itu hasilnya larut. Nah, kemudian ada air ditambah etanol atau alkohol. Itu ketika diuji kelarutannya di virtual lab, ketika dihidup itu hasilnya larut bercampur. Kemudian ada air dan aseton. Ketika diuji juga larut. Kemudian selanjutnya ada air dan oktanat. Ketika diuji mereka itu tidak larut. Jadi warnanya itu berbeda. Selanjutnya ada uji pembelokan asam asetat atau suka. Ketika diuji itu belok. Nah, ketika belok maka sifatnya adalah polar. Selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan ketika polar itu sama dengan larut. Di sini, misalnya di sini nih, ini kan air di sini sifatnya air di sini sifatnya apa? Terus ini asam asetat sifatnya apa? Jadi kan air sama asam asetat itu kan sama-sama polar. Ketika diuji itu larut. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Terus di sini ada polar dan non polar. Ketika diuji itu nggak larut. Contohnya air. Sini air kan polar. Oktana di sini non polar kan. Non polar dan polar ketika diuji itu tidak larut. Selanjutnya non polar dan non polar ketika diuji di sini non polarnya ada oktana. Oktana kan non polar. Dan klorofon ini non polar juga. Ketika diuji itu larut. Jadi kita ambil kesimpulan kalau sifatnya itu sejenis atau sama itu akan larut. Kalau tidak sama kayak yang ini polar dan non polar itu tidak akan larut. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Naili ya? Oh ya, Naili mau tanya silakan. Kenapa saat diuji pembelokan senyawa air itu membelok? Izin Jawab, karena air bersifat polar, jadi ada kutub positif dan negatifnya. kan ya kan? Saya tambahkan nih ya. Air atau H2O ini ya. Nah, pas kamu uji menggunakan tes Colorado, ini kan si H-nya itu kan dia parsial positif ya. Ini parsial positif, yang O-nya yang parsial negatif ya. Nah, aku kan tadi udah uji nih mereka Colorado ternyata kayak gini. Ada yang parsial positif dan ada yang parsial negatif. Ini artinya H2O kan soalnya polar, kan ya. Nah, kenapa kalau diuji pakai tadi yang uji pembelokan itu belok? Ketika penggaris kamu gosok-gosokkan ke rambut itu nanti akan terjadi perpindahan elektron. Perpindahan elektronnya dari mana? Dari rambut ke penggaris. Nah, terjadinya elektron itu kan makanya negatif nih. Nah, berarti nanti si penggarisnya jadi bermuatan apa? Negatif. Nah, ada biasanya muatan negatif nanti ketika didekatkan nih penggarisnya. Namanya negatif nih. Karena tadi ada statis namanya. Didekatkan. Nah, dia ini kalau misalnya yang di bagian yang positif yang kita jaga, ya dia akan belok ke kali. Karena tadi kan dia belok ke arah jalan garisnya. Tapi sebaliknya ketika penggarisnya yang tadi sudah berusaha listrik dengan ini ya digerakkan dan dia mendekatinya negatif. Jadi apa? Kalau menolak kan ya berarti dia akan belok tapi menjauh. Jadi bisa mendekat sama jauh tergantung posisi ketika mendekatnya itu bagian yang
ada yang ingin ditanyakan? Ayo ada yang mau tanya? Oh ya silakan. Anggi ya Anggi. Yang kedua, izin bertanya, mengapa pada senyawa HCl hal itu tertarik ke arah medan listrik negatif, sementara Cl itu tertarik ke arah medan listrik positif? Atas pertanyaannya saya menjawab karena hasil itu cepat pelan kan. Jadi sebagai terbentukan karena jadi parsial positif dan jadi parsial negatif. Bagaimana yang ketahui sama muatan positif akan tertarik medan listrik negatif dan sebaliknya muatan negatif akan menarikan medan listrik positif. Oke ini ya. Ini kan sudah gambar yang jelasnya parsial positif dengan kayaknya parsial negatif. Makanya kamu biar punya muatan positif arahnya ke yang berlawanan medannya negatif. Sebenarnya kalau yang parsial negatif arahnya ke medannya positif. Dan tepat sekali jawaban kelompok juara. Tepuk tangan dulu Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Cukup? Kalau sudah cukup, silakan kelompok 2 menutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah presentasi, berarti tinggal menyimpulkan. Kita simpulkan bersama untuk belajar hari ini. Nah, coba perhatikan salah satu ada yang mau menyimpulkan. Coba tunjuk tangan. Oh ya, sekali lagi silakan. Jadi
untuk matkul ya. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, seperti biasa, untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Maka semuanya disiapkan ya. Siap, bro. Doa mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.